Selamat ketemu kembali adik-adik semuanya. Ya, sekarang hari Senin untuk tanggal 31 Agustus 2020 kita di kelas 8 akan belajar tentang tentang Local Area Network atau disingkat dengan LAN. Ya, Local Area Network. LAN itu apa sih ya? LAN itu adalah yaitu jaringan yang kecil yang hanya bisa berhubungan yaitu antar gedung, antar sekolah, antar kampus, atau juga antar perkantoran-perkantoran yang ada di lingkungan ini saja. LAN juga, ya, LAN itu dihubungkan dengan bisa juga sebuah Ethernet, atau bisa juga menggunakan yaitu Wi-Fi, ya, di mana Wi-Fi itu hanya mencakup pada sekitar seluruh bangunan ini saja. Wi-Fi ini berguna untuk menghubungkan antar ruangan-ruangan yang ada di dalam suatu gedung atau suatu sekolah ini. Di mana Wi-Fi-nya tersebut disebut sebagai hotspot. Ya, jadi hotspot itu adalah tempat atau sebagai pemancar Wi-Fi untuk beberapa user atau yang menggunakan sebuah LAN. Ya, setiap komputer mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri. Jadi mereka itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan catatan mereka tuh bebas. Misalnya komputer satu bebas untuk melakukan program apapun, yang komputer 2 juga melakukan pekerjaan apapun, dan komputer 3 dan seterusnya mengerjakan program apapun. Di mana semua itu akan diberi suatu hak atau akses. Ya, keuntungan LAN ini atau Local Area Network adalah untuk banyak komputer kita bisa menggunakan hanya satu printer saja. Jadi, misalnya ada 10 komputer atau 10 user, kita bisa menggunakan hanya satu printer saja yang digunakan untuk bersama-sama. Jadi, dari definisi LAN ini diketahui bahwa jaringan ini adalah berbagai komputer atau banyak komputer dalam suatu jaringan. Jaringan itu bisa tadi rumah, kemudian komplek, kemudian gedung yang tidak perlu memerlukan saluran telepon untuk berkomunikasi. Jadi ada saluran tersendiri. Tetapi harus diingat bahwa LAN itu sifatnya adalah jaringan lokal. Jadi dia itu mempunyai jarak yang relatif lokasinya itu berdekatan karena dia mempunyai jarak yang tidak boleh berjauhan. Kemudian dengan menggunakan LAN, setiap komputer yang bekerja satu dengan yang lainnya ini akan saling berhubungan, akan saling bisa bertukar data. Misalnya data dari komputer 1 akan meminta ke komputer 2 atau minta juga ke komputer 3 dan seterusnya. Jadi mereka saling berhubungan. Tetapi dengan syarat mereka hanya dalam satu gedung, satu kawasan, jadi tidak bisa tempatnya yang lokasinya sangat jauh. Untuk berhubungan ini digunakan suatu alat yang namanya adalah hub atau switch. Nah, alat inilah nantinya yang akan berguna untuk menghubungkan komputer satu dan komputer lainnya agar bisa dapat berkomunikasi atau bisa dapat berhubungan. Kita akan masuk untuk cara membuat suatu jaringan LAN. Yang pertama adalah kita membutuhkan yaitu namanya router. Ya. Di mana router ini adalah sebuah alat terpenting yang bisa dikatakan sebagai jantung dari jaringan. Kenapa? Karena untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya, dia itu menggunakan alat ini yang namanya adalah router. Kemudian yang kedua adalah switch. Ya, switch ini adalah berfungsi untuk menghubungkan masing-masing komputer dengan jaringan LAN. Jadi komputer tersebut dihubungkan menggunakan jaringan, yaitu jaringan LAN namanya. Kemudian adalah Ethernet card.
Ethernet card itu adapter untuk mencolokkan kabel internet. Jadi setiap komputer itu seperti ini gambarnya. Jadi setiap komputer itu ada suatu kabel atau colokan untuk kabel Ethernet, ya betul. Jadi kita harus colokkan ke situ kalau menggunakan kabel. Berbeda dengan menggunakan WiFi. Jadi kita menggunakan WiFi, nanti kita mencari WiFi yang akan terhubung dengan suatu jaringan tersebut. Jika ingin menghubungkan internet itu dengan membeli suatu alat yaitu modem, bisa saja. Kemudian modem ini nanti bisa juga kita gunakan untuk koneksi ke internet. Tapi dengan syarat kalau koneksi internet berarti kita harus ada akses untuk mengakses suatu internet tersebut. Di sini kita masih berbicara soal LAN saja. Ya, fungsi jaringan LAN. Ya, bahwa fungsinya itu adalah yaitu untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu lokasi agar bisa terhubung satu sama yang lain, sehingga akan memudahkan pertukaran data dan mempercepat proses kerja. Ya, jadi mereka akan berhubungan komputer satu dan komputer lainnya. Misalnya, dulu kita ingin memindahkan satu file ke file lain. Kita meminjam flash disk, kita minta kepada teman kita bahwa ini tolong kopikan ke flash disk saya. Kemudian kita mengambil flash disk tersebut, kita colokin ke komputer kita copy. Dengan adanya LAN, kita tidak perlu membutuhkan flash disk ini. Jadi, kita hanya menggunakan komputer yang sudah terhubung dengan LAN, kita mengambil data yang ada di komputer yang kita tuju. Jadi, lebih ringan. Kemudian, dengan adanya LAN, kita bisa saling membantu dalam pekerjaan. Misalnya, pekerjaan tersebut sangat banyak sekali yang akan kita kerjakan. Jadi, kita bisa mengerjakan bersama-sama melalui komputer sendiri-sendiri. Otomatis pekerjaan akan menjadi mudah dan juga menjadi cepat selesai. Bisa dikatakan berikut adalah manfaat atau fungsi dari jaringan LAN. Ya, yang pertama, mempercepat proses pertukaran data dalam jaringan. Jadi kita melakukan pertukaran data itu lebih cepat dibanding mengcopy dengan menggunakan flash disk. Yang kedua, yaitu lebih hemat dan efisien karena perangkat yang digunakan bisa bersama-sama atau sharing. Tadi sudah jelaskan, misalnya komputer saat kita ada mempunyai 10 komputer, kita hanya menggunakan satu printer saja untuk mencetak file-file yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, memungkinkan informasi dan data-data tetap up to date. Jadi kalau data-data misalnya di satu komputer itu dia sudah memperbaiki data dan komputer lain juga, berarti dia akan mengambil data yang sudah diperbaiki tersebut. Jadi tetap up to date atau tetap terbarui. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari suatu jaringan LAN. Karakteristik jaringan LAN itu yang pertama adalah mempunyai pesat data yang lebih tinggi karena hanya dalam lingkup satu wilayah saja. Misalnya dalam satu gedung, otomatis kita akan mengambil datanya itu lebih cepat dibanding mengambil data misalnya dari internet, karena hanya satu gedung saja. Yang kedua, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Nah, tadi kan LAN hanya berlaku untuk satu kampus, satu gedung, satu sekolah, jadi tempatnya hanya berupa satu tempat yang tidak terlalu berjauhan, dapat tercapai oleh WiFi atau dapat tercapai oleh kabel. Dan yang ketiga, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator. Misalnya, berbeda dari internet, kita harus menyewa jalur atau langganan, tapi dengan adanya LAN, kita tidak perlu langganan karena tidak menggunakan jalur telekomunikasi tersebut. Itu 3 karakteristik untuk jaringan LAN. Kemudian kita sekarang masuk ke tujuan dengan adanya jaringan LAN ini. Ya. Sebenarnya tujuan utama dari jaringan LAN ini adalah untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih. 2 komputer atau lebih, ya, agar bisa bertukar informasi, agar bisa berhubung supaya lebih cepat. Nah, kemudian berikut tujuan dibangunkan LAN ini adalah yang pertama adalah menghubungkan antar komputer dalam satu wilayah atau lokasi. Menghubungkan satu komputer antar satu wilayah dan lokasi dihubungkan. Kemudian yang kedua, komunikasi antar komputer
dan perangkat dalam jaringan. Jadi komunikasi komputer satu dan komputer lainnya itu dalam jaringan, jadi cepat berhubungannya ya. Komputer satu dan komputer dua itu jaringan cepat. Yang ketiga, resource sharing atau berbagi data dan program. Tadi misalnya mau ngeprint cukup satu printer saja, atau programnya. Kemudian yang keempat, menghemat pembiayaan karena perangkat dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu jaringan. Jadi apabila menggunakan jaringan, itu kita menghemat perangkat ya, tidak perlu membutuhkan printer yang lain lagi, kita hanya memilih satu printer saja. Ada kelebihan dari jaringan LAN. Sekarang kita masuk pada kekurangan jaringan LAN. Kekurangannya itu keamanan yang rentan. Jadi ya, begitulah materi yang kita bahas untuk hari ini. Adapun materi ini ada di LKS, yaitu halaman 27 sampai dengan halaman 29. Kalian pelajari juga di situ. Kemudian ada tugas. Apa yang dimaksud dengan jaringan LAN? Apa yang dimaksud dengan jaringan LAN? 2. Apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat jaringan LAN? Ya, jadi alatnya apa saja? 3. Apakah kelebihan dan kelemahan dari jaringan LAN? Ya, jadi ada tugas dari video ini, harus dikerjakan. Kamu tulis dan kamu foto dan kirimkan kembali ke saya, Google Classroom ataupun melalui terima kasih adik-adik semua telah menyimak dari materi pembelajaran tentang jaringan LAN ini. Semoga kita tetap semangat untuk menghadapi masa pandemi ini. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi kita harus tetap belajar, dan belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.